Sebentar lagi puasa akan berakhir. Ya, seperti biasa disusul dengan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Mungkin di tahun ini kita akan merasakan Lebaran yang berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bisa mudik, kumpul dengan keluarga di kampung halaman, tapi kalau sekarang ya kita paling kumpul keluarga kecil aja. Atau mungkin di tempat rantau nggak bisa pulang. Nah, mungkin sebagian dari keluarga-keluarga ini punya tradisi yang biasanya Lebaran ya. Apa? Ya makan-makan biasanya ya. Makan-makan makanan yang enak-enak seperti opor ayam, lontong sayur, rendang mungkin, atau mungkin sate. Pokoknya makan makanan yang wow, menggiurkan. Tapi kalau dilihat itu banyak banget ada minyaknya, pakai santan, dan lain sebagainya. Gak cuma itu, kadang-kadang juga ada cemilan kan, makan makanan ringan, kue-kue manis, atau mungkin minum-minuman yang manis banget. Ini yang kadang-kadang bikin galau ibu hamil. Gimana nih pas lebaran boleh gak sih makan makanan kayak gini? Misalnya nih, opor ayam yang santannya banyak banget. Sate mungkin yang dibakar. Itu gimana dok? Nah saya akan bahas pada video kali ini. Kira-kira gimana? Ibu hamil boleh gak sih makan makanan seperti ini? Simak video berikut ini. Halo semuanya, salam sejahtera ya. Kembali lagi ditanyakan dokter. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Semoga ya di tahun ini meskipun kita agak berbeda ya, tetap suasana Idul Fitri tetap sama setiap tahunnya di dalam hati kita. Oke, nih terkait makanan-makanan ya. Ya biasanya mungkin nggak semuanya, tapi kalau kita tradisi orang Indonesia biasanya kalau Hari Raya Idul Fitri ya makan-makan. Makan makanannya mungkin yang agak berbeda dari hari-hari biasanya. Ini mungkin sebagian ibu jadi pikiran, ya, boleh nggak sih makan sate, boleh nggak sih makan opor, boleh nggak sih makan rendang, atau yang sejenisnya gulai kambing misalnya yang, wow, lemaknya banyak banget. Saya akan berikan tips ya pada video kali ini. Tentunya ibu hamil tidak merupakan suatu penyakit. Ya kalau makan aja, bukan seperti orang yang sakit kayak sakit hipertensi, sakit diabetes yang makannya harus dibatasi. Ibu hamil tidak seperti itu, cuman ibu harus perhatikan aja. Ya, mungkin menu-menunya ini berbeda-beda ya. Setiap kalian, mungkin teman-teman punya menu sendirilah khusus di Hari Raya Lebaran. Tapi saya rangkum aja secara umum, menunya paling ya kayak yang sering ya, opor ayam, gulai kambing, atau mungkin rendang, sate, dan cemilan-cemilan biskuit-biskuit manis, kue-kue manis, minum-minuman manis, seperti itu. Kita bahas dulu soal makanan yang berlemak, ya, seperti opor ayam, gulai, dan sejenisnya. Selama hamil tentunya asupan lemak tetap diperlukan, ya, karena memang lemak ini sebenarnya sumber energi juga buat tubuh kita, sumber panas, juga menunjang pertumbuhan janin, ya, karena merupakan komponen menu utama atau kebutuhan nutrisi utama tubuh kita, karbohidrat, lemak, dan protein ya. Nah, kalau misalkan makan makanan lemak seperti opor, gulai, dan sejenisnya selama lebaran boleh kan? Selama tidak tiap hari ya. Dan kalau saya punya saran lebih baik kalau makan seperti itu ya boleh pagi atau siang harinya, tapi nanti sore atau malam sebaiknya menunya diganti berbeda supaya seimbang ya, nggak seharian makan lemak-lemak terus. Jadi nggak ada batasan, cuman ibu perhatikan aja. Porsinya jangan terlalu banyak, ya. Lemak kalau kelebihan, ibu nanti kaget berat badannya naiknya cepat. Meskipun cuma sehari makan lemak-lemak, tapi sebaiknya dihindari. Kemudian juga hati-hati, kadang-kadang pencernaannya akan terganggu. Ibu kembung kalau misalnya makan makanan banyak lemak atau santan ya. Seperti opor, gulai itu kan kadang-kadang ada juga ada yang santannya ya. Itu bisa bikin kembung. Ibu hamil sering banget kembung ya. Jadi itu sebaiknya tidak banyak-banyak. Nah, kemudian makanan yang kedua, yang cemilan-cemilan manis ya, kayak kue, atau mungkin jajanan-jajanan. Ini gimana? Selama hamil makanan manis sebenarnya tidak ada larangan banget, cuman jangan berlebihan aja. Begitu juga dengan minuman manis ya, pokoknya yang manis-manis lah. Ya sebenarnya nggak apa-apa, makan ketoh juga hari lebaran aja kan, nggak setiap hari. Boleh makan makanan yang kue-kue manis, nastar biasanya ya, atau mungkin kue salju yang lembut banget ya. Tapi jangan kebanyakan ya. Ibu bisa makan itu setelah makan mungkin selingan di jam-jam snack ibu ya. Jangan terlalu ya over sampai dimakan semuanya ya jangan. Seperlunya aja, sepengennya.
Yang penting selama lebaran tidak ada kehilangan momen ya. Meskipun kita lagi saat ini nggak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik, tetap kalau misalkan punya tradisi bolehlah dilakuin di rumah. Ingat ibu ada batasan-batasan ya, selama hamil nggak boleh berlebihan. Tapi boleh ya. Boleh tapi nggak boleh berlebihan. Itu sih pesan aja. Nah, kemudian ini ada yang jadi pertanyaan juga untuk sebagian ibu hamil. Dok, kalau misalkan habis makan makanan gitu, enaknya minum dingin-dingin kan pasti enak dong. Tapi sebaiknya itu gimana? Ya sebenarnya kalau dari sisi medis ya, setelah kita makan makanan berlemak, ada baiknya kita minum minuman yang hangat. Lebih baik lagi kalau itu dicampur misalnya kayak jeruk, lemon, atau jeruk nipis dan sejenisnya. Itu membantu sebenarnya melarutkan lemak yang sudah kita cerna. Cuman ya ibu nggak apa-apa juga sih kalau misalkan mau minum manis juga ada masalah. Toh itu ibu nggak setiap hari kan. Kalau misalnya makan lemak gitu kan nggak setiap hari. Tapi kalau saran saya kalau misalkan seharian nih habis makan makanan yang begitu, minum aja air hangat, kasih jeruk nipis atau jeruk lemon, itu supaya lebih enak aja pencernaannya ya. Dan juga ingat saran saya, imbangi dengan sayur. Meskipun menu lebaran banyak daging-daging, tapi sebaiknya tetap imbangi dengan sayur. Sayur-sayuran tetap penting ya Bu. Ibu perlu zat besi, asam folat juga. Itu yang juga ibu sebaiknya tetap harus konsumsi dari sayur-sayuran ya. Itu selama lebaran ya bolehlah. Nanti menunya diselingi kalau malam kan pakai menu yang berbeda, perbanyak sayur dan juga buah ya, jangan lupa. Itu aja sih pesannya ya. Nggak ada larangan, cuman dibatasi, jangan berlebihan. Semoga menjawab pertanyaan teman kita yang galau soal makanan lebaran ini. Nggak ada masalah ya Bu, makan sebiasanya aja. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Meskipun tahun ini beda, tapi supaya kita nggak kehilangan maknanya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video berikutnya.